Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anistia Alfia dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas 5F. Kali ini saya akan sedikit memaparkan penjelasan mengenai analisis investasi pada mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Ikram, SSAK MSI. Nah, dalam topik pembahasan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai definisi investasi, tujuan investasi, bentuk investasi, dan analisis investasi itu sendiri. Yang pertama mengenai definisi investasi. Nah, investasi ini didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana ke dalam suatu aset atau aktiva produktif dengan harapan mendapatkan nilai yang lebih di masa yang akan datang. Nah, karena harapan mendapatkan nilai yang lebih atau keuntungan di kemudian hari, investasi ini juga disebut sebagai penanaman modal. Namun, investasi tidak selalu berujung menghasilkan keuntungan. Terdapat resiko kerugian juga dalam berinvestasi. Maka dari itu, penting sekali memahami jenis-jenis investasi dan resikonya. Kemudian mengenai tujuan investasi. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Di sini ada 3 alasan mengapa banyak orang yang melakukan investasi. Yang pertama yakni untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidak-tidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua adalah mengurangi tekanan inflasi. Nah, dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harga miliknya tidak merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi. Kemudian yang ketiga adalah dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Selain itu, orang yang melakukan investasi dipicu juga oleh kebutuhan di masa yang akan datang. Tetapi sangat disayangkan banyak orang yang belum memikirkan kebutuhan akan masa depannya. Padahal semakin ke depan, biaya hidup seseorang pasti akan semakin bertambah. Selain kebutuhan akan masa depan, orang melakukan investasi juga dipicu karena banyaknya ketidakpastian atau hal lain yang tidak terduga dalam hidup. Misalnya keterbatasan dana, kemudian kondisi kesehatan, datangnya musibah secara tiba-tiba, dan kondisi pasar investasi itu sendiri. Kemudian adalah bentuk investasi. Nah, ada 2 bentuk investasi. Yang pertama adalah real assets dan yang kedua adalah financial assets. Yang pertama, jika kita berinvestasi pada real assets, apa sih yang diharapkan? Jadi, misalkan tanah. Nah, tanah itu biasanya yang diharapkan adalah kenaikan nilai atau harganya di masa yang akan datang. Begitupun juga dengan emas, properti, barang seni, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk financial asset, contohnya adalah surat-surat berharga. Misalnya itu deposito, saham, obligasi, dan masih banyak lagi. Nah, apa sih yang diharapkan dari investasi deposito, saham, dan obligasi ini? Nah, kalau deposito, mungkin yang diharapkan adalah bunganya. Sedangkan kalau saham yang diharapkan adalah dividen atau kenaikan harganya. Sama halnya seperti deposito, obligasi juga yang diharapkan adalah tingkat kenaikan bunganya. Kemudian mengenai analisis investasi. Analisis investasi ini adalah istilah luas untuk berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi. Hal ini dapat mencakup memetakan pengembalian masa lalu untuk memprediksi kinerja masa depan, memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan investor, atau mengevaluasi sekuritas individu seperti saham dan obligasi untuk menentukan risiko, potensi hasil, atau pergerakan harga. Selanjutnya ada jenis analisis investasi.
Yang pertama ada top down versus bottom up. Nah, dalam pengambilan keputusan investasi, investor dapat menggunakan pendekatan analisis investasi bottom up atau pendekatan top down. Nah, analisis investasi bottom up memerlukan analisis saham individu untuk mengetahui manfaatnya seperti penilaian, kompetensi manajemen, kekuatan penetapan harga, dan karakteristik unik lainnya. Analisis investasi bottom up tidak berfokus pada siklus ekonomi atau siklus pasar. Sebaliknya, hal ini bertujuan untuk menemukan perusahaan dan saham terbaik terlepas dari tren menyeluruh. Intinya, investasi bottom up ini mengambil pendekatan mikroekonomi untuk berinvestasi daripada pendekatan makroekonomi atau global. Nah, pendekatan global adalah ciri khas dari analisis investasi top down. Ini dimulai dengan analisis tren ekonomi, pasar, dan industri sebelum memusatkan perhatian pada investasi yang akan mendapatkan keuntungan dari tren tersebut. Selanjutnya ada fundamental versus technical analysis. Nah, analisis fundamental ini menekankan kesehatan keuangan perusahaan serta prospek ekonomi yang lebih luas. Praktisi analisis fundamental ini mencari saham yang salah harga atau berada di harga yang tidak seharusnya. Artinya mereka berdagang dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang dijamin oleh nilai intrinsik mereka. Sementara itu, analisis investasi atau analisis teknik atau technical analysis ini dia mengevaluasi pola harga saham dan parameter statistik. Mereka menggunakan bagan dan grafik yang telah dihitung oleh komputer. Jika pendekatan fundamental mencoba mengevaluasi nilai intrinsik sekuritas, maka technical analysis ini melakukan hal yang berbeda. Mereka akan berfokus pada pola pergerakan harga, sinyal perdagangan, dan berbagai alat bagan analitik lainnya untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan sekuritas. Nah, kemudian di sini ada hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi. Jika kita ingin berhasil dalam berinvestasi, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yakni jangan melakukan investasi tergesa-gesa. Kita harus disertai dengan pemahaman atau melakukan riset yang mendalam terlebih dahulu, termasuk mengenai objek investasi yang paling potensial untuk dipilih. Yang kedua, yakni tidak bertindak secara spekulatif. Yang ketiga, penting untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi. Yang keempat adalah mengetahui dan menilai jumlah modal yang bisa kita siapkan nantinya untuk berinvestasi. Dan yang terakhir adalah memahami resiko. Nah, memahami resiko ini yang bisa terjadi sebagai investor dan jenis investasi yang dipilih. Jadi kita perlu memahami resiko apa yang didapatkan setelah kita melakukan investasi tersebut. Nah, kurang lebih itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada kesalahan dalam pemaparan materi yang saya sampaikan. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.